Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang Quantum Teaching and Learning. Nah, di sini kami beranggotakan saya sebagai moderator Citra Seinya Adelia, Rindi Nur Hasanah, Nur Aida Fatimah, Nurul Aziza Caniago, Susi Setiawati, Ranti Nurdianti, dan Muhammad Rizky Nursanto. Kami di sini akan memenuhi penugasan untuk UAS atau ujian akhir semester pelajaran strategi pembelajaran. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang pengertian dari quantum teaching yang akan dipaparkan oleh Ranti Nurdianti. Dipersilahkan. Pengertian. Kata kuantum dalam pengajaran dikenal dengan quantum teaching atau model pembelajaran kuantum yang digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Tokoh utama di balik pembelajaran kuantum adalah De Voltaire yang menyatakan bahwa model pembelajaran kuantum atau quantum teaching merupakan pengubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya, yang menyertakan segala kaitan, interaksi, dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar serta berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan. Kelas interaksi yang mendirikan landasan dalam kerangka untuk belajar. Wena 2019-160. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Aida Fatimah tentang prinsip-prinsip quantum teaching. Quantum teaching mempunyai 5 prinsip. 1. Segalanya berbicara. Segalanya berbicara mengandung pengertian bahwa segala sesuatu di ruang kelas berbicara. 2. Segalanya bertujuan. Upaya yang dilakukan guru dalam kelas mempunyai tujuan. 3. Pengalaman sebelum pemberian nama. Proses ketika siswa mengalami informasi sebelum mereka memperoleh nama untuk hal yang mereka pelajari. 4. Akui setiap usaha. Pengakuan terhadap usaha siswa agar mereka dapat mencapai hasil yang lebih baik. Karena dalam quantum teaching tidak ada istilah gagal. 5. Jika layak dipelajari, maka layak dirayakan. Perayaan memberikan umpan balik mengenai kemajuan siswa dalam belajar. Kemudian akan dijelaskan oleh Rindi Nur Hasanah apa itu ciri-ciri dari quantum teaching. Ciri-ciri quantum teaching terdiri dari 5 ciri. Ciri yang pertama yaitu memiliki asas utama, bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Ciri yang kedua yaitu memiliki prinsip segalanya berbicara, segalanya bertujuan, pengalaman sebelum pemberian nama, hargailah setiap usaha mereka, dan jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Ciri yang ketiga yaitu kerangka rancangan belajarnya memiliki strategi tandur. Strategi tandur ini singkatan dari tumbuhkan, alami, namai, demonstrasi, ulangi, dan rayakan. Ciri yang keempat yaitu menata konteks dengan suasana yang memberdayakan, landasan yang kokoh, lingkungan yang mendukung, dan rancangan belajar yang dinamis. Ciri yang kelima yaitu memiliki isi penyajian yang prima, fasilitas luas, keterampilan belajar untuk belajar, dan keterampilan hidup. Kemudian akan dipaparkan materi tentang cara penerapan model pembelajaran Quantum Teaching and Learning ini yang akan disampaikan oleh Nurul Aziza Caniago. Dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang cara penerapan model pembelajaran QTL atau biasa disebut tandur. Tandur adalah singkatan dari tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Yang pertama, tumbuhkan. Konsep tumbuhkan adalah konsep operasional dari prinsip bawalah dunia mereka ke dunia kita. Dengan usaha menyertakan siswa dalam pikiran dan emosinya sehingga tercipta jalinan dan kepemilikan bersama atau kemampuan saling memahami. Yang kedua, alami. Konsep alami mengandung pengertian bahwa pembelajaran guru harus memberi pengalaman dan manfaat terhadap pengetahuan yang dibangun siswa sehingga menimbulkan hasrat alami otak untuk menjelajah. Yang ketiga, namai. Pada konsep ini mengandung maksud bahwa penamaan memuaskan hasrat alami otak untuk membuat siswa penasaran, penuh pertanyaan mengenai pengalaman. Yang keempat, demonstrasikan. Pada tahap ini, memberi kesempatan siswa untuk menunjukkan bahwa siswa tahu. Hal ini sekaligus memberi kesempatan untuk menunjukkan tingkat pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Yang kelima, ulangi. Tahap ini dilaksanakan untuk memperkuat koneksi, saraf, dan menumbuhkan rasa aku tahu bahwa aku tahu ini. Kegiatan ini dilakukan secara multimodalitas dan multi kecerdasan. Yang terakhir, rayakan. Tahap ini dituangkan pada
penutup pembelajaran, dengan maksud untuk memberikan rasa puas, untuk menghormati usaha, ketekunan, dan kesuksesan yang akhirnya memberikan rasa kepuasan dan kegembiraan pada siswa. Dengan kondisi akhir, siswa senang akan menimbulkan kegairahan siswa dalam belajar lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah pemaparan tentang kelebihan dan kekurangan dari quantum teaching and learning ini yang akan dipaparkan oleh Susi Setiawati. Adapun kelebihan dari model pembelajaran quantum teaching learning yaitu yang pertama, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua, guru dan siswa akan terbiasa berpikir kreatif. Yang ketiga, proses pembelajaran akan mudah diterima dan dimengerti peserta didik sehingga menjadi lebih bermakna. Yang keempat, peserta didik dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan teori dengan kenyataan, kemudian bisa mencoba melakukan eksperimen secara mandiri. Dan yang kelima, peserta didik diberi kebebasan untuk berekspresi. Lalu adapun kelemahan dari model pembelajaran quantum teaching learning yaitu yang pertama, memerlukan waktu yang banyak dalam persiapan. Yang kedua, pembelajaran ini memerlukan ketelitian dan kesabaran. Yang ketiga, membutuhkan keterampilan guru yang memadai. Dan yang keempat, peralatan media tempat harus tersedia dengan baik. Nah, dari keenam penerapan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, maka kami akan memberikan contoh penerapan pembelajarannya sebagai berikut. Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah ya, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka menuntut ilmu. Meskipun secara virtual akan tetapi kita harus tetap semangat ya. Baik, hari ini kita akan belajar materi tentang hari kiamat, yang merupakan hari di mana hancurnya alam semesta beserta segala kehidupan yang berada di alam semesta, serta dibangkitkannya orang yang sudah meninggal untuk dihisab amal dan perbuatannya. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan amal perbuatan baik supaya ketika kita nanti dihisab, kita akan condong dalam kebaikan. Dan hari kiamat itu tidak ada manusia yang mengetahuinya kapan akan terjadi hari kiamat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa kiamat itu terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Dan insya Allah materi ini akan disampaikan oleh kalian semua. Oleh karena itu, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama akan membahas tentang kiamat sugro yang beranggotakan Nur Aida dan Rindi. Kelompok 2 akan membahas tentang kiamat sugro yang beranggotakan Nurul Ajijah, Citra, dan Ranti. Silahkan kalian mencari informasi mengenai materi tersebut, lalu presentasikan secara per kelompok, dan siapkan juga satu pertanyaan tiap-tiap kelompok untuk kelompok lain. Baik, Bu. Baik, kalau sudah, kita mulai saja ya presentasinya dari kelompok 1. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Naida dari kelompok 1 akan menjelaskan kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar yang merupakan hancurnya seluruh alam semesta dengan semua isinya atau berakhir seluruh kehidupan makhluk di alam dan berlanjut ke kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Perkenalkan, nama saya Rindi Nur Hasana. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat kubro yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, matahari terbit dari barat. Yang kedua, rusaknya Ka'bah. Yang ketiga, datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang keempat, munculnya Dajjal. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Silahkan lanjutkan ke kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Citra Sanya Adelia dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian dari kiamat sugro. Nah, kiamat sugro ini adalah kiamat kecil yang berupa rusaknya sebagai makhluk hidup maupun lingkungan. Cukup sekian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ranti Nurdianti
Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda kiamat sugro. Di antaranya ada 2, yaitu yang pertama, ilmu agama seakan tidak penting, dan yang kedua, banyak terjadi bencana alam di muka bumi. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh Nurul Ajijah. Saya Nurul Aziz Caniago akan memberikan contoh kiamat sugro, yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, dan bencana-bencana alam lainnya. Sekian dari kelompok 2. Makasih. Baik, terima kasih anak-anak. Lanjutkan saja ke sesi pertanyaan. Kan tadi Ibu sudah disuruh ya. Pertanyaan 1, pertanyaan untuk teman kalian yang tidak presentasi. Silahkan, kelompok 1. Saya dari kelompok 1 ingin menanyakan kembali materi tentang kiamat kubro kepada kelompok 2. Pengertian dari kiamat kubro itu apa? Saya selaku dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan. Kiamat kubro adalah kiamat besar yang merupakan hancurnya seluruh alam semesta dan semua isinya, dan berakhir pula semua kehidupan yang ada di dunia dan berlanjut ke kehidupan yang ada di akhirat nanti. Ya, baik, lanjutkan ke kelompok 2. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya tentang mengulangi tanda-tanda kiamat dari kiamat sugro itu apa sih? Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya yaitu tanda kiamat sugro diantaranya ilmu agama seakan tidak penting dan banyak terjadi bencana alam di bumi. Sekian. Ya, baik, alhamdulillah materi telah disampaikan oleh teman-teman kalian. Sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan? Saya, Ibu, ingin bertanya. Ya, silakan. Pertanyaan saya, apa hikmah dari mempelajari kiamat sugro dan kubro? Baik, terima kasih Saudari Rindi. Pertanyaannya sangat bagus ya. Dengan kita mengimani hari akhir, seseorang akan lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan bekerja keras untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, terus bersikap jujur, ikhlas, dan menginfakkan sebagian hartanya, karena mereka itu kalau yang mengimani hari akhir itu pasti akan mengingat bahwa dunia itu hanyalah sementara dan akhirat itu adalah selama-lamanya. Ya, sekian gitu. Terima kasih, Bu, untuk jawabannya. Ya, terima kasih Rindi juga yang sudah bertanya. Sok berikan tepuk tangan untuk Rindi. Ya, baik, kalian semua hari ini sangat memuaskan ya. Presentasinya sangat baik dan juga bagus meskipun sangat singkat ya dikasih waktunya. Kita tutup saja kelas ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa ya di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami kelompok 5 yang telah memaparkan materi tentang quantum teaching. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.